Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita sebelum memulai pelajaran, Bapak ingatkan dulu. Mari kita cegah COVID-19 dengan cara 3M. Dan ini sering kalian dengar, sering kalian jumpai di baleho-baleho ya. Yaitu yang pertama, memakai masker di tempat umum dan di lingkungan kerja. Terus yang kedua, mencuci tangan menggunakan air mengalir. Walaupun kita masuk ke masjid, keluar masjid, di mall, masuk keluar toko. Jadi kalian harus membasuh atau mencuci tangan pada air mengalir. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak 1-2 meter dengan orang di sekitar kita. Beda halnya kalau di rumah. Kalau di rumah kita sulit untuk menjaga jarak karena keluarga kita. Karena keluarga kita sendiri dan kita tahu bahwa keluarga kita itu insya Allah sehat semua. Dan berikutnya, untuk selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang transformasi melanjutkan hari Selasa kemarin. Kok dilatasi nih Pak Sam ya? Kok dilatasi Pak Sam? Iya. Oh ya ini. Ya, translasi sudah kemarin. Ya. Oh ya dilatasi berarti. Terakhir kita sampai di sini. Kemarin ya. Dilatasi dengan pusat. Oh iya ya. Oke anak-anak, kemarin pada hari Selasa, Pak Sul sempat menyinggung sedikit dan ada kesan buru-buru yaitu tentang dilatasi. Yaitu dilatasi adalah termasuk transformasi di mana pada dilatasi ini disebut juga perkalian. Dengan yang namanya perkalian itu ada perbesaran dan pengecilan. Kalau yang lain-lain seperti refleksi, rotasi, dan translasi itu benda dan bayangannya tetap. Tetapi kalau dilatasi benda dan bayangan tidak sama, kecuali kalau faktor skalanya atau K-nya ini sama dengan 1. Ya, oke, kita mulai lagi nak ya. Pada dilatasi setiap titik P dipetakan ke P aksen, Bapak katakan P aksen ini, sehingga OP aksen sama dengan K. K-nya faktor skala dikalikan OP. O-nya sebagai apa? Sebagai pusat dilatasi dan K adalah faktor skala. Faktor skala itu pengalinya. Nah. Pada dilatasi yang memetakan titik P ke titik P aksen dengan pusat dilatasi O dan faktor skala K berlaku. Nah ini hati-hati nak ya. Jika K-nya positif atau K lebih dari 0, maka OP dan OP aksen sama arahnya atau disebut juga searah dengan K sebagai faktor skala. Terus ada kemungkinan yang lain, jika K negatif atau K kurang dari 0, maka OP dan OP aksen berlawanan arahnya atau tidak searah dengan K sebagai faktor skalanya. Kalau K itu lebih kurang dari 0, tadi apa? Berlawanan arah. Oke, kita lanjut. Ini contohnya, nak. Ada titik O di sini dan ada segitiga ABC didilatasi menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Membacanya segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Coba kita perhatikan sekarang ini.
arah OA dengan OA aksen ini searah atau berlawanan arah? Searah kan? Berarti kalau begitu K-nya adalah positif atau lebih dari 0. Oke. Kita lanjut. Dilatasi dengan pusat O yaitu 0,0 dengan faktor skala K. Perhatikan gambar di samping. Pak Sur punya titik A, titik A-nya 2,1 dan titik B negatif 3,2. Paham nggak ya untuk koordinat kartesius? Di kelas 7 kalian sudah belajar itu, yaitu kelas 7 semester 1. Pusatnya ini O 0,0 dengan faktor skala 2. Karena faktor skalanya 2, maka OA dan OA aksen searah. Nah ini 1, 2, kan faktor skalanya 2, pengalinya 2. Jadi A aksennya adalah 4,2. Kalau dalam perhitungan anak-anak, dikalikan 2 saja ini. A 2,1 kan? Dikalikan 2, 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. Itu dalam perhitungannya. Kalau seperti gambar, seperti ini pada gambar. Untuk yang B, negatif 3,2. Faktor skalanya 2. Ayo coba berapa nak? Kalau faktor skalanya 2. Seperti yang Pak Sur katakan tadi, negatif 3 kalikan 2. Berapa? Negatif 6. 2 kali 2, 4. Berarti bayangan titik B, yaitu B aksen berapa? Negatif? Negatif berapa nak? Negatif 6,4. Jadi semuanya dikalikan 2. Karena apa? Faktor skalanya 2. Nanti kalau faktor skalanya 3, ya dikalikan 3. Katakanlah titik A 2,1, faktor skalanya 3. Maka dikalikan 3 ini. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. Berarti 6,3. Paham nggak ya? Jangan nanti begitu ada soal faktor skalanya bukan 2 dikalikan 2. Kenapa? Contohnya 2. Pak Sur tidak pernah mengatakan kerjakan seperti contoh. Nah, contohnya beda, nanti kalian ngerjakan seperti contoh. Oke. Terus ini. Ada permasalahan sini. Kapan dilatasi ini diperkecil? Kalau negatif tadi hanya mengatakan apa? Lawan arah. Kalau positif searah. Terus ini kan diperbesar, diperpanjang 2 kalinya. Ini diperpanjang 2 kalinya. Kapan itu diperkecil? Jika faktor skalanya berapa? Nak? Faktor skalanya berapa? Kalau diperkecil. Faktor skalanya lebih dari berapa? Lebih dari 0 kurang dari 1. Itu berupa pecahan ya. Oke. Ini tahu kita tadi ya. Kalikan 2 semua. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. Negatif 3 kali 2, negatif 6. 2 kali 2 sama dengan 4. Untuk dilatasi seperti itu, karena dilatasi sendiri adalah perkalian. Nah ini simbolnya nak ya. Kita punya titik A yaitu X, Y. D ini singkatan dari dilatasi. O-nya ini adalah titik pusat. Titik pusatnya O yaitu 0,0. K-nya adalah faktor skala. Pahami dulu ini apa rumusnya nak ya, atau bagannya seperti ini modelnya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Ini perkalian, itu SD kelas berapa? Kelas 4 ya perkalian nak ya. Kita lanjut. Ini ada contoh. Tentukan bayangan titik P 4,-5 dan titik Q negatif 4,-3 jika didilatasi dengan pusat O yaitu 0,0 dengan faktor skala negatif 3.
Ayo, sudah ada yang jawab? Tidak perlu menggambar loh ya. Ingat, menggunakan perhitungan seperti ini. Ada yang sudah jawab? Silakan, Nak. Ayo, berapa? Titik P aksennya berapa? Negatif? Negatif 12, 15. Ya. Q aksennya? Ya. Oh, yang titik P aksennya ingat dikalikan dengan negatif 3. 4 kali negatif 3, negatif 12. Oh ya. Siapa Putu, Pak ya? Ya, betul ya. Benar Putu. Jadi semuanya ini dikalikan negatif 3. Ah ya, alhamdulillah. Berarti kalian paham lah ya. Ingat, positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Ya. Jawab benar, alhamdulillah. Berhasil untuk hari ini. Perkalian. Kalau ada yang salah, ya perlu belajar lagi tentang perkalian bilangan bulat. Oke, kita lanjut nak ya. Ini hasilnya tadi banyak yang benar. Kata Pak Sam ini banyak yang benar ini. Dari A sampai K benar semua, alhamdulillah. Oke, kita lanjut nak. Dilatasi dengan pusat A, B dengan faktor skala K. Nah, pusatnya bukan di O, yaitu sekarang A, B. Titik A 8,5 akan didilatasi dengan pusat P-nya di sebagai pusat 6,9 dengan faktor skala 2. Ya, 8,5 didilatasi dengan pusatnya P 6,9, ini sebagai titik pusat, ini titiknya yang akan didilatasi. Karena faktor skalanya 2, artinya positif, maka PA dan PA aksen nanti akan searah. 1, 2, maka di sini A aksennya adalah 10,1. Apakah berlaku rumus yang tadi? Yang K, X, K kali X, Y, K kali Y. Coba apakah berlaku? Kalau seperti tadi, katakan faktor skalanya 2, coba. 8 kali 2, 16. Oh, tidak sama. 5 kali 2, 10. Oh, di sini 1. Berarti tidak berlaku rumus yang tadi. Terus bagaimana rumus yang semestinya? Ya, dikurang pusat, ini pusatnya ini digeser dulu, digeser ke titik O sini, geser ke sini. Nah, ini titik P-nya digeser ke sini, otomatis apa? Titik A-nya bergeser juga, dikurang pusat, dikalikan faktor skalanya yaitu 2 di sini, terus ditambah pusat. Kalian ingat iklan Oreo, nak? Ya, Oreo itu ingat lah, diputar, ya kan? Apa lagi? Dijilat dan dicelupin kan gitu kan? Kalau didilatasi pusatnya A, B dikurang pusat dikalikan faktor skala ditambah pusat. Oke. Nah ini X A titik A-nya X, Y, pusatnya A, B, faktor skalanya K. Ini X kurang A dikurang pusat, ya kan? Dikalikan K ditambah pusat. Pusatnya kan tadi A, yang untuk X-nya. Nah, terus yang untuk Y-nya, Y dikurang B dikurang pusat, dikalikan faktor skala ditambah pusat. Jadi belajarnya seperti itu. Ingat Oreo aja nak ya, supaya ingat. Apa itu? Dikurang pusat, dikalikan faktor skala, ditambah pusat.
Pak Sur, kalau rotasi yang seperti kemarin gimana? Sama. Kalau pusatnya bukan di O. Dikurang pusat, diputar, ditambah pusat. Enak kan menghafalnya? Ah, itu. Pokoknya ada Oreo di situ, ingat kalian. Ya. Jika pusatnya bukan di O, tapi A, B. Oke, nah di sini. Tentukan bayangan titik S 4, negatif 3 dan titik T negatif 4, negatif 3 jika didilatasi dengan pusat P 1, negatif 2 dengan faktor skala 3. Ingat, gimana tadi? Dikurang pusat dikalikan faktor skalanya sini 3. Terus ditambah pusat. Ya, saya tungguin ya, dikasih waktu kalian untuk berpikir. Ingat ya tadi, dikurang pusat, dikalikan faktor skala, ditambah pusat. Berarti X dengan X juga ini ya. Ini pusat X. Ini Y-nya, ini Y-nya. Silakan. BT. Silakan ya, dihitung ya. Ingat titik pusatnya P 1, negatif 2. Ayo silakan. Mana Amin? Biasanya Amin suka jawab ini. Penwin 9B. Ah, betul. Terus selanjutnya S aksennya. Ayu. T S aksennya 10, negatif 1. T aksennya aksennya negatif 14, negatif 1. Ingat ya, dikurang pusat, dikali, ditambah pusat. Kemudian Retno, 9C. S aksen 10, negatif 15. Coba dihitung lagi nak ya, Retno ya. Kalau penguin, reaksinya negatif 14, negatif 5. Berapa Pak San? Negatif 14, negatif 5. Ya, benar. Yang T aksennya. Reno, 9D, bayangan titik S, 9, negatif 3. Oh, salah hitung. Akila, 9A, 10, S aksen 10, negatif 5. Oke, Akila benar. Reno, 9D, bayangan titik T, negatif 9, negatif 3. Dihitung lagi. Banyak nih Pak, sudah jawabannya. Ya. Rata-rata sudah jawab. Tapi masih banyak yang ini ya, masih bervariasi jawabannya nak ya. Tolong diperhatikan lagi nak ya. Kemungkinan kalian tuh salahnya berhitung dikurangi negatif ya. Coba perhatikan 4 nak ya. 4 dikurang 1 berapa? 3 kan? Ya. 3. Terus dikalikan 3. Kan dikurang pusat, dikali, ditambah pusat. 4 dikurang 1, 3. 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, berapa? 10 untuk nilai X-nya. Berarti S aksennya berapa? 10, berikutnya. Negatif 3.
dikurang negatif 2 berapa nak? Ayo berapa? Negatif 3 dikurang negatif 2. 1 kan? 1. 1 kali 3, 3. Bapak salah kak, sebentar dulu. Negatif 3 dikurang negatif 2. Negatif 3 dikurang negatif 2 berapa nak? Negatif 1 kan? Negatif 1. Negatif 1 kalikan 3, berarti negatif 3. Terus ditambah berapa? Ditambah pusat. Pusatnya negatif 2. Berarti negatif 3 tambah negatif 2, negatif 5. Jadi S aksennya 10, negatif 5. Coba dihitung lagi lah ya. Nah ini tadi rumusnya. Dikurang pusat, dalam kurung dikerjakan dulu ya, jangan dikalikan dulu. Dalam kurung dikalikan dulu, dikurangkan dulu, kalikan faktor skala ditambah pusat. Ya. Faktor skalanya 3, artinya K sama dengan 3. Ini rumus hitungannya nak ya. 3 kali 4 dikurang 1. Ya. 3 kali negatif 3 kurang negatif 2. Nah, di sini kalian banyak salahnya nih. Tandanya sama nih. Kalau tandanya sama berarti tambah negatif 3 tambah 2. Negatif 3 tambah 2 kan negatif 1. Ya. Negatif 1. Negatif 1 dikali 3 kan negatif 3. Negatif 3 ditambah negatif 2. Berapa hasilnya nak? Negatif 5. Ya. Jadi bayangan titik S adalah 10 negatif 5. Terus untuk yang T tadi banyak ya apa titik T 4 negatif 4, negatif 3 banyak jawab benar tadi. Sama halnya nak ya. Jamku mati yang mau dibuka lihat jam. Biar banyak bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi nak ya. Coba kita lanjutkan ini cara berhitungnya tadi gimana? T aksennya. Negatif 4 dikurang 1. Berapa tuh? Negatif 4 dikurang 1. Negatif 5. Negatif 5 dikalikan 3. Negatif 15. Ya. Negatif 15 tambah 1 berapa? Ya, Bapak tunggu aja dah. Yang baru muncul Retno. Saya nanti negatif 14, negatif 1. Oh, Retno salah lagi ngitungnya Retno ya. April 9A negatif 14, negatif 5. Putri Safira 9A negatif 14, negatif 8. Nah, negatif 14 benar semua, tinggal nilai. Nah, beginilah ya. Kalau jawaban untuk Y aksennya, untuk Y aksen ya Y ini, untuk S benar, maka di sini benar. Ini kita harus pintar juga melihat, oh ini kan sama ini. Ya, negatif 3 ini negatif 3, jiplah aja yang sebelah sini, ya kan? Nah, itu perlu kita kecerdikan di situ. Nah, ya. Ini kan negatif 3, ini negatif 3 juga. Pusatnya sama, 1, negatif 2, skalanya 3 tetap 3. Berarti jawabannya berapa? Yang Y-nya ini. Berapa nak? Yang negatif 5. Ya. Itu perlu kita melihat soal yang di atasnya. Apakah selalu begitu Pak? Ya enggak, itu kebetulan. Ya, kebetulan soalnya sama untuk nilai Y-nya. Berarti masih lemah di berhitung bilangan bulat nak ya kalian ya. Kalau perkalian insya Allah Bapak yakin pengurangan bilangan bulat ya. Berarti di situ kita harus banyak belajar lagi ya.
Ya, negatif 14, negatif 5. Materinya sudah di kelas kemarin. Oh, materi sudah ada Pak? Ada sudah. Oh ya, informasi dari itu termasuk A sampai K, Pak? Belum? Belum. Belum, oh ya. Tidak sampai pasti ada. Ya, nanti materi nak ya, materi yang Pak Sur, Pak Sam sampaikan tentang transformasi ini, kalian nanti bisa lihat di classroom. Oh ya, untuk mengingatkan kembali, di kelas 9B itu satu anak nomor urut 1 itu tidak pernah mengerjakan tugas matematika sama sekali dari awal itu. Ya, itu saya tanya ke wali kelasnya Pak Marsono, entah kemana itu anak ya, informasinya tidak jelas. Tolong nanti diingatkan lah ya, Bapak lupa namanya tuh, nomor urut 1 itu. Karena nomor urut 1 sama nomor urut 2 itu sama ininya namanya, cuma belakangnya yang beda. Itu. Sering-sering kalian untuk melihat apa itu yang di classroom, kalau ada tugas dari matematika, sampai ada anak tidak tahu kalau itu sudah diposting sampai 3 kali, diperpanjang 3 kali. Oh iya Kak Pak, ya tugas pertama kan tidak mungkin baru dikeluarkan itu. Jadi akhirnya kesulitan para bapak ibu guru itu kenapa? Itu banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas maupun ulangan. Untuk mengingatkan kembali lah ya, untuk berhitung bilangan bulat, jika bilangan apa tandanya sama, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Ya Pak. Pensilnya mana Pak? Di mana? Halaman baru ya. Ya kah? Oke. Ini Pak, sudah pakai belum ya? Hah? Oke, makasih Pak Sam. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat nak ya, Bapak kasih contoh misalnya negatif 3 ditambah 5 itu sama dengan, supaya kita selalu benar, perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Negatif 3 ditambah 5. Ingat, jika tandanya tidak sama, ini kan tandanya negatif, ini tandanya positif, kan tidak sama ini. Jika tandanya tidak sama, maka dikurang. Siapa yang dikurang? Yang besar, Bapak katakan besar dan kecil di sini bukan masalah nilai ya. 3 dan 5 Bapak perhatikan di sini, bukan negatif. Perhatikan baik-baik. Negatif, jika tandanya tidak sama, ini negatif, ini positif. Tandanya tidak sama kan? Jika tandanya tidak sama, maka dikurang. Siapa yang dikurang? 5 dikurang 3. 5 kurang 3 berapa? 2. Nah, 2. Terus bagaimana tandanya? Tanda ikuti yang besar. Yang besar kan ini tadi. Positif. Positif. Nah, ini positif. Sekarang berikutnya. Negatif 3 dikurang 5. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini tandanya apa? Negatif. Ini tandanya kurang. Negatif kan ini. Kalau tandanya sama maka ditambah. Ingat. Bapak ulangi lagi. Tandanya negatif dan ini tandanya positif kan tidak sama ini. Jika tandanya tidak sama, maka dikurang. 5 dikurang 3 kan 2. Tandanya ikut yang besar. Yang besar kan 5 ini. Positif kan? Berarti positif. Tidak usah tulis tambah di sini. Nah, sekarang berikutnya, negatif 3 dikurang 5. Negatif ini, negatif sama kan tandanya ini? Kalau tandanya sama, maka ditambah. Siapa ditambah? 3 ditambah 5. 3 tambah 5 berapa, nak? 8. 3 tambah 5, 8.
Tandanya bagaimana? Seperti tadi, tanda mengikuti yang besar. Bukan nilai ya, bukan nilai ya. Yang Bapak perhatikan 3 dengan 5 ini, bukan negatif-negatifnya bukan, ya. Tandanya 5 ini apa? Negatif. Oh, berarti di sini negatif 8 hasilnya. Bapak ulangi lagi misalnya di sini. Negatif 5 ditambah negatif 7 sama dengan, perhatikan nak, negatif 5 Bapak tulis negatif 5. Ini positif, ini negatif. Tandanya sama enggak ini? Enggak sama. Ingat, kalau tidak sama apa? Dikurang. Ya, dikurang 7. Nah, sekarang perhatikan lagi. Negatif 5, ini negatif 7. Tandanya sama enggak ini? Sama. Kalau tandanya sama, diapakan tadi? Ditambah. 5 tambah 7 berapa? 12. 12 kan? Nah, tandanya mengikuti yang besar. Yang besar ini 7. Yang 7 ini apa tandanya? 7 ini negatif. Jadi negatif 5 tambah negatif 7 sama dengan negatif 12. Terus misalnya lagi Pak Sur punya negatif 5 dikurang negatif 7 sama dengan, nah Pak Sur tulis negatif 5 di sini nak ya. Oke. Ini negatif, tandanya sama enggak ini? Sama. Kalau tandanya sama diapakan tadi? Tambah, tandanya sama ditambah. Ini 7. Sekarang perhatikan. Negatif 5 ditambah 7. Tandanya sama enggak ini? Tidak sama. Tidak sama diapakan kalau tidak sama? Dikurang, berarti 7 dikurang 5. 7 dikurang 5, salah Pak Sur. Apa ngapus ini? Cari. Pak Sur salah. 7 dikurang 5. 7 kurang 5 berapa? 2. Nah, tandanya ikut yang besar. Yang besar siapa? Positif. Berarti negatif 5 dikurang negatif 7 sama dengan 2. Mungkin itu untuk mengingatkan saja nak ya. Kalau perkalian positif dengan positif. Kan sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Waktu di SD juga diajarkan kalian. Apa positif oleh positif? Kok positif? Membenarkan suatu kebenaran adalah benar. Positif kali negatif, membenarkan suatu kesalahan. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Membenarkan suatu kesalahan, pasti hasilnya salah. Itu mengingatkan saja. Masih banyak waktu, Mas? Masih ada 10 menit. Oke. Kan ada lagi kan materi terakhir sudah nih. Iya. Nah, berarti kita buka aja kembali tugas-tugasnya. Oh iya. Menjelang sama ini kan bermateri tugas. Iya. Tugas sama orang. Siapa sudah ngasih tugas? Tugas rasanya saya kasih sampean. Tugas pernah saya kasihkan ke sampean. Oh, yang translasi? Iya. Oh, belum cek lagi. Oke, nanti saya berikan. Oke, nah ya, untuk ini kan materi terakhir untuk semester 1 ya. Untuk semester 1 ini materi terakhir. Kalian nanti selalu buka di Google Classroom tugas-tugas, insya Allah Bapak Ibu Guru, terutama matematika kelas 9, Pak Sur dengan Pak Sam selalu akan buka itu. Perhatikan baik-baik itu. Yang kosong-kosong, yang belum kalian kerjakan, dikerjakan. Nah, ya. Terus materi transformasi ini nanti akan diberikan di Google Classroom juga. Jadwal untuk penilaian semester atau ujian semester sudah Pak Sur bagikan, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Insya Allah nanti kalau ada perubahan, Pak Sur akan share ulang, baik itu di paguyuban orang tua maupun di kelas atau di grup kalian masing-masing. Ingat anak ya, belajar betul-betul. Ya, belajar betul-betul. Ingat, yang kemarin masih kosong, silakan selalu melihat di tugas-tugas maupun ulangan harian di Google Classroom. Oke? Mohon maaf, Pak Sur, jika dalam penyampaian kurang pas, mungkin bahasanya kurang pas menurut kalian, itulah Pak Sur.
Cara penyampaiannya seperti itu. Kalau bahasanya kurang pas, mohon dimaafkan. Oke, selamat belajar anak-anak. Untuk tugas-tugas nanti Bapak selalu ingatkan. Dan selalu ingatkan teman-temanmu juga itu, ya. Yang sering kosong, sering tidak mengerjakan tugas, tolong diingatkan, saling mengingatkan. Sesama kita siswa di SMP 1 ini kan bersaudara anak ya, saling mengingatkan, ya. Oke, untuk materi transformasi Bapak akhiri sampai di sini. Bila ada salah kata dan hilaf dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.